Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Puji Tuhan kalau hari ini kita semua masih boleh sehat, masih boleh kuat, sehingga kita masih bisa beribadah dari rumah kita masing-masing adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita mau beribadah, Kak Cika mau mengajak adik-adik untuk bersikap ibadah yang baik. Karena sikap ibadah yang baik bukan hanya di gereja, tapi harus ditunjukkan di rumah juga adik-adik ya. Kasih posisi duduk yang baik, pakai pakaian yang rapi, dan jangan lupa siapkan Alkitab adik-adik. Oke? Kalau semuanya sudah rapi, semuanya sudah siap, yuk Kak Cika mau mengajak adik-adik untuk memuji nama Tuhan. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau katakan datanglah dan bertahta. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah sekolah minggu kita, yuk mari kita berdoa bersama-sama, lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Tuhan, selamat pagi, terima kasih buat kesempatan pada hari ini ya Tuhan, kami boleh bertemu kembali, kami boleh berkumpul kembali di dalam ibadah sekolah minggu lewat
YouTube ini ya Tuhan. Tuhan, berkatilah ibadah kami ya Bapa, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya ya Tuhan, sehingga Tuhan ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Kami juga boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita, serta kami boleh belajar tentang firman Tuhan dengan baik. Biarlah Tuhan juga boleh hadir Tuhan di tengah ibadah kami, dari awal, pertengahan, hingga nanti pada akhirnya Bapa, sehingga kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu ini dengan baik. Tentunya ibadah kami ini boleh untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, sebelumnya kami mohon ampun Tuhan untuk pelanggaran dosa yang telah kami perbuat. Ampuni kami ya Bapa. Biarlah kami boleh dilayakan ya Tuhan, boleh semakin dilayakan ya Tuhan, untuk menjadi anak Tuhan yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Memberitakan kabar baik bahwa Engkau mengasihi mereka. Tuntun aku untuk seluruh hati, mengasihi, melayani, juga memberi. Kemanapun Kau ingin ku pergi, ku mau selalu Oke, adik-adik, tiba saatnya kita mau mengingat kembali 10 perintah Allah, yang hari ini kita akan menyebutkan perintah Allah yang ke-7 juga yang ke-8, adik-adik. Perintah Allah yang ke-7 adalah jangan berzina, adik-adik, dan yang ke-8 adalah jangan
curi. Nah, apa yang kita sebutin tadi bukan hanya sekedar kita ucapkan, tapi boleh kita lakukan. Oke, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kita mau kasih persembahan adik-adik. Untuk adik-adik yang mau kasih persembahan, adik-adik boleh transfer ke rekening yang ada di bawah ini, atau adik-adik bisa simpan dulu persembahannya, adik-adik kumpulkan lalu adik-adik kasih ke guru sekolah minggu yang terdekat dari rumah adik-adik. Oke adik-adik, sambil kita memberikan persembahan, kita mau angkat satu pujian, kita mau katakan beri yang terbaik. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan dan kita sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan lewat pujian dan persembahan kita. Jangan lupa adik-adik, persembahannya adik-adik bisa transfer ke rekening yang dituju. Nah, untuk meresponi persembahan pada kali ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada hari ini ya Tuhan, kami memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kami mengumpulkan persembahan kami ya Bapa. Tuhan, berkatilah persembahan ini ya Bapa. Biarlah persembahan yang boleh kami persembahkan di hadapan-Mu ya Tuhan, boleh berguna ya Tuhan untuk di dalam pelayanan sekolah minggu kami, dan juga boleh berguna untuk memperluas kerajaan Tuhan saja ya Bapa. Tuhan boleh memberkati Tuhan tangan-tangan yang sudah memberi ya Tuhan, maupun yang belum sempat memberi ya Bapa. Engkau terus Tuhan boleh memberkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau melanjutkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, tiba waktunya kita untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Adik-adik boleh mengucapkan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah sengsara pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan dan tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan dari guru kelas kita masing-masing. Adik-adik, siapkan hati dan pikiran adik-adik, siapkan juga Alkitab dan alat tulisnya. Kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Untuk menyebut firman Tuhan pada pagi hari ini, yuk kita sama-sama mau memuji nama Tuhan kembali. Kita mau katakan, firman Tuhan ku dengar. Halo adik-adik semua, kalian semua apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya adik-adik. Adik-adik, kita berjumpa lagi di minggu ini untuk belajar kembali tentang firman Tuhan. Kali ini adik-adik, ada sedikit yang berbeda nih di firman Tuhan kali ini. Nah adik-adik, sebelum kita memulai dan melanjutkan belajar firman Tuhan kita pada hari ini, yuk kita awali terlebih dahulu dengan doa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pada hari ini Tuhan, kami boleh bertemu kembali Tuhan di ibadah sekolah minggu, dan juga kami boleh kembali ya Tuhan belajar tentang firman Tuhan. Tadi kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba waktunya Tuhan, kami ingin belajar dan juga mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, berkatilah kami ya Tuhan di dalam mempelajari firman Tuhan ini ya Bapa. Biarlah kami boleh mengerti Tuhan maksud dari firman yang Tuhan ajarkan lewat Alkitab ini ya Bapa. Bantu kami Tuhan agar kami boleh mengerti dan nanti pada akhirnya kami boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, untuk tema di minggu ini yaitu My Talents. Nah ayatnya diambil dari Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Nah, untuk pembacaan firman Tuhan kali ini ada beberapa teman kita yang akan membacakannya. Silahkan. Matius 25 ayat 14 sampai 19. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Matius 25 ayat 20 sampai 25. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah ke dalam
kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Maka masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuan. Shalom teman-teman dan kakak sekolah minggu. Saya Steven akan membacakan Matius 25 ayat 26 sampai 30. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Terima kasih buat Simon, buat Axel, dan juga buat Steven yang sudah membacakan firman Tuhan di minggu ini. Adik-adik, tadi kan kita sudah membaca dan juga tentunya mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh teman-teman kita. Nah, firman Tuhan yang sudah dibacakan itu tentang perumpamaan talenta. Nah, di sini kakak mau menjelaskan talenta itu apa. Talenta adalah sebuah kemampuan yang ada di dalam diri setiap orang. Nah, pada setiap orang itu Tuhan sudah menganugerahkan kemampuan, bakat, atau talenta yang berbeda-beda. Dan itu tentunya sangat unik adik-adik. Karena apa? Karena talenta yang ada di setiap manusia, Tuhan memberikannya dengan keunikan masing-masing. Tidak ada seorang pun yang tidak memiliki talenta, atau tidak ada seorang pun yang Tuhan tidak berikan talenta. Nah, di sini pembahasannya yaitu terletak bagaimana kita bisa atau mau mengembangkan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Adik-adik, di ayat yang tadi sudah kita baca, itu kan ada perumpamaan, yaitu terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, yaitu di ayat 1 tadi tentang kerajaan sorga. Kerajaan sorga diumpamakan sebagai orang yang mau berpergian ke luar negeri. Lalu tadi yang kedua, Tuhan. Tuhan itu diumpamakan sebagai orang kaya atau tuan. Lalu yang ketiga ada perumpamaan manusia yang diumpamakan sebagai hamba dari orang kaya itu atau dari tuan, hambanya dari tuan. Nah, yang keempat tentang talenta. Talenta itu diumpamakan sebagai harta adik-adik atau kekayaan. Tadi kan ada seorang kaya atau orang yang kaya
yang mempercayakan atau memberikan hartanya atau talenta kepada hamba-hambanya adik-adik. Nah, lalu hamba-hambanya itu diberikan talenta beda-beda porsinya adik-adik. Yang pertama atau hamba yang pertama diberikan 5 talenta adik-adik. Hamba yang kedua diberikan 2 talenta dan hamba yang ketiga diberikan 1 talenta oleh tuannya. Masing-masing dari hamba diberikan talenta sesuai dengan kemampuannya adik-adik atau kesanggupan dari masing-masing si hamba tersebut. Dari talenta yang sudah dipercayakan tuannya, di sini tuannya ingin melihat bahwa hamba-hambanya itu apakah melakukan atau mengerjakan talenta yang sudah diberikan oleh tuannya seturut dengan kemampuannya masing-masing itu dikerjakan dengan baik atau tidak dikerjakan. Nah, kita lihat tadi di hamba yang pertama. Hamba yang pertama tadi diberikan berapa talenta? Diberikan 5 talenta adik-adik. Nah, lalu hamba itu menerima 5 talenta dari tuannya dan juga hambanya pergi dan mengembangkan talenta yang sudah diberikan tuannya itu. Sehingga ia kembali kepada tuannya dengan membawa 10 talenta adik-adik. Berarti apa? Talentanya bertambah. Lalu yang kedua, hamba yang kedua menerima talenta dari tuannya adik-adik dan juga hamba itu pergi untuk mengerjakan atau mengembangkan talenta yang sudah dia terima adik-adik. Sehingga ketika hamba itu kembali kepada tuannya, hamba yang kedua itu mendapatkan atau membawa pulang 4 talenta. Berarti apa? Talentanya bertambah. Ya, betul, bertambah. Lalu yang ketiga, hamba yang ketiga menerima talenta dari tuannya, yaitu 1 talenta. Dan 1 talenta itu dibawa pergi adik-adik oleh hamba yang ketiga. Namun apa yang terjadi? Hamba yang ketiga tidak mengerjakan talenta yang sudah diberikan tuannya, melainkan menyembunyikan talenta itu. Karena hamba yang ketiga takut talentanya akan hilang adik-adik. Nah, dari sini kita bisa belajar dan juga melihat adik-adik dari kehidupan si hamba-hamba dan juga dari kehidupan kita sebagai anak Tuhan, yaitu anak Tuhan yang sudah dipercayakan atau diberikan oleh Tuhan kepada kita masing-masing talenta. Seperti Kak Mary tentunya diberikan Tuhan talenta yang berbeda dengan adik Deborah. Nah, lewat talenta yang sudah diberikan kepada adik Deborah, diberikan kepada Kak Mary, diberikan kepada Kalista, itu diberikan sesuai dengan porsi atau kemampuannya masing-masing adik-adik. Tidak ada yang sama. Karena apa? Masing-masing dari kita semua manusia itu adalah tadi apa? Unik adik-adik. Nah, tadi balik lagi ke firman Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan itu kan sudah dipercayakan sama Tuhan, sudah diberikan talenta oleh Tuhan. Nah, di sini Tuhan mau supaya kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipercayakan oleh Tuhan, supaya kita bisa mengembangkan talenta kita adik-adik. Kita bisa melalui talenta yang kita terima, kita bisa menyenangkan hati Tuhan adik-adik. Kita bisa terlibat di dalam pelayanan di sekolah minggu atau di gereja lewat talenta yang kita punya. Atau lewat talenta yang kita punya, kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang lain.
Itu yang Tuhan inginkan kepada kita yang sudah menerima talenta dari Tuhan, adik-adik. Nah, adik-adik, setiap orang bisa saja adik-adik melakukan atau mengerjakan talentanya itu, ada yang berhasil ataupun tidak berhasil, adik-adik. Nah, di sini balik lagi dari diri kita, adik-adik, sebagai anak manusia ataupun sebagai manusia. Apakah kita mau berusaha dengan giat? Apakah kita mau mengasah talenta yang kita miliki, adik-adik? Atau kita malah mau mengubur talenta itu seperti yang dilakukan tadi hamba yang keberapa? Yang ketiga, tidak mau mengembangkan bakatnya, tidak mau membagi-bagikan talentanya kepada orang lain atau menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi dia malah menyembunyikan talenta tersebut, adik-adik. Jadi di sini karena Tuhan sudah percaya sama kita, tentunya kita harus bisa terus berusaha untuk mengasah talenta kita. Supaya apa? Supaya talenta kita semakin berkembang, dan juga tentunya dari talenta kita atau melalui talenta kita, kita itu bisa bermanfaat bagi banyak orang, bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan kita bisa dengan talenta kita bisa menjadi terus menyenangkan hati Tuhan, adik-adik. Nah, di sini kakak mau memberikan atau membagikan tips nih, gimana nih Kak Mary caranya mengembangkan talenta yang kita miliki. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari, adik-adik, dari talenta yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Yang pertama, adik-adik harus terus-menerus melatih talenta, adik-adik. Melatih talenta dengan melatih kegemaran yang kita sukai, adik-adik. Misalnya dengan kita terus-menerus mengasah talenta kita, tentunya dari usaha keras yang kita lakukan, kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Yaitu dengan apa tadi? Dengan cara berlatih terus-menerus. Dan juga pastinya adik-adik, dalam kita berlatih secara terus-menerus, akan ada tantangan-tantangan yang akan kita hadapi dalam kita mengembangkan talenta kita. Jadi adik-adik jangan pernah menyerah untuk mengembangkan talenta kita. Lalu yang kedua adik-adik, cara yang kedua yaitu adik-adik jangan pernah membandingkan talenta yang adik-adik miliki dengan teman-temannya, dengan orang lain. Kenapa? Tadi kan kakak sudah bilang bahwa tolak ukur setiap manusia itu berbeda-beda, adik-adik. Tuhan sudah memberikan talenta kepada adik-adik sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan adik-adik. Tentunya nggak pernah salah Tuhan kasih talenta. Dan juga satu hal, Tuhan itu tidak pernah tidak memberikan talenta kepada manusia atau kepada adik-adik. Pasti semuanya mendapatkan talenta dari Tuhan. Oleh karena itu, talenta yang sudah adik terima, jangan pernah dibanding-bandingin ya dengan talenta teman-teman yang lainnya. Nah, lalu yang ketiga, adik-adik jangan pernah merasa gengsi atau berpikiran, ya talenta aku begini, kok talenta aku begini, atau misalnya aku malu Kak, aku talentanya cuman seperti ini. Jangan pernah berpikiran seperti itu. Tetapi adik-adik harus ingat target dan tujuannya, bahwa kita ini diberikan talenta oleh Tuhan untuk apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan, adik-adik. Dan yang keempat, adik-adik untuk mengembangkan talenta bisa dengan cara minta nasihat atau mendengarkan saran, masukan dari orang-orang yang lebih bijaksana, yang lebih berpengalaman, adik-adik. Supaya apa? Supaya mereka bisa membagikan
pengalamannya mereka adik-adik di dalam pengembangan talenta mereka adik-adik. Jadi dengan adik-adik belajar dari pengalaman orang-orang tersebut, adik-adik bisa menjadi semakin hebat, semakin luar biasa adik-adik di dalam pengasahan talenta tadi. Nah, selanjutnya tentunya caranya adalah yang paling jitu nih, yaitu pengembangan yang bisa adik-adik lakukan. Cara yang paling jitu ialah dengan cara adik-adik harus berdoa kepada Tuhan setiap saat. Supaya apa? Supaya talenta yang Tuhan berikan kepada adik-adik bisa dapat lebih berkembang dan juga bisa menjadi berkat bagi kehidupan adik-adik, dan juga tentunya menjadi berkat bagi kehidupan orang lain, menjadi berkat bagi lingkungan dan juga negara. Tentunya juga menjadi berkat bagi orang-orang di keluarga kita adik-adik. Ingat satu hal, bahwa Tuhan adalah sumber segala-segalanya. Dan juga jangan pernah lupakan hal itu. Nah, sekali lagi nih adik-adik, kakak ingatkan bahwa adik-adik itu semuanya masing-masing unik. Semuanya itu masing-masing sudah Tuhan berikan talenta kepada kalian sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan kita masing-masing. Jadi, di sini pelajarannya, apakah adik-adik mau mengembangkan talenta yang sudah Tuhan beri, atau adik-adik mau mengubur talentanya tidak dikembangkan? Nah, lalu adik-adik, di sini kakak mau bertanya kepada adik-adik. Adik-adik bisa jawab dalam hati atau adik-adik bisa WA kakak ya. Yang pertama, pertanyaan pertama, apakah adik-adik sudah melakukan atau mengembangkan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada adik-adik? Adik-adik boleh menjawab. Dan yang kedua, coba sebutkan salah satu talenta yang sudah adik-adik terima dari Tuhan. Sebutin satu aja talenta apa. Oke. Dan yang ketiga, pertanyaannya, apakah dari kita masing-masing atau apakah adik-adik sudah bersyukur kepada Tuhan dengan talenta yang sudah adik-adik terima? Kalaupun adik-adik sudah mengucap syukur, bentuk syukurnya seperti apa? Adik-adik boleh ceritakan dan bisa WA ke kakak ya. Nah, sekian adik-adik firman Tuhan yang boleh kita pelajari pada hari ini. Semoga pelajaran yang kita dapat pada hari ini bisa adik-adik pahami dan juga adik-adik boleh mengerti, dan tentunya adik-adik boleh aplikasikan atau boleh lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi adik-adik, intinya adik-adik teruslah meminta kepada Tuhan supaya Tuhan bisa menuntun adik-adik, membimbing adik-adik di dalam pengembangan talenta adik-adik, dan talenta yang adik-adik dapat boleh membuahkan hasil yang maksimal, boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar adik-adik. Nah, adik-adik terima kasih ya buat hari ini. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, adik-adik sudah belajar firman Tuhan. Semoga setiap apa yang boleh kita dengar dan juga boleh kita baca, adik-adik boleh lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga adik-adik boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Nah, adik-adik jangan lupa ya, setiap firman Tuhan yang sudah kita pelajari setiap minggunya, adik-adik catat di buku catatan adik-adik. Nah, adik-adik mari kita responi firman Tuhan ini dengan kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam tata kerajaan surga, terima kasih buat hari ini Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan juga kami telah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar lagi ya Tuhan tentang firman Tuhan, di mana kami boleh belajar ya Tuhan tentang talenta yang kami miliki, talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Ajari kami Tuhan, bantu kami ya Tuhan, agar kami boleh bersyukur untuk setiap talenta yang Tuhan berikan kepada kami, dan juga kami
boleh mengembangkan talenta kami, sehingga talenta yang boleh kami kembangkan boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami, dan tentunya itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin undur dari tempat ini ya Bapa. Biarlah Tuhan yang boleh selalu menyertai kami, menjaga kami, memberikan kami kesehatan selalu ya Bapa, sehingga kami juga boleh terus mengingat Tuhan dan juga bersyukur buat setiap kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Ampuni Tuhan untuk setiap pelanggaran dosa yang telah kami lakukan secara sengaja maupun tidak disengaja ya Bapa. Biarlah melalui pengampunan yang Tuhan berikan pada kami boleh terus Tuhan untuk belajar taat menjadi anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.